Halo, perkenalkan nama saya Hanif Hidayat dari Sebat MIPA 1. Di sini saya akan membahas tentang HIV dan AIDS. Bicara tentang HIV dan AIDS, apa yang dimaksud dengan HIV dan AIDS? Berikut penjelasannya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Selanjutnya adalah penyebab HIV dan AIDS. Penyebab infeksi HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus yang bekerja menghancurkan sel CD4 dalam tubuh. Sel CD4 adalah sel darah putih yang berperan penting dalam melawan infeksi dan penyakit yang mengancam tubuh. Adapun dampak atau bahaya yang ditimbulkan dari HIV dan AIDS: 1. Tuberkulosis atau TBC, 2. Tokoplamosis, 3. Cryptosporidiosis, 4. Cytomegalovirus, 5. Candidiasis, 6. Cryptococcus meningitis, 7. Limfoma atau kelenjar getah bening, 8. Herpes simplex. Cara penularan virus ini menyebar melalui darah, air mani, atau yang lainnya. Kegiatan berikut termasuk faktor risiko: terlibat dalam hubungan seksual yang tanpa pelindung dengan orang yang terinfeksi, terlibat dalam hubungan seksual dengan beberapa pasangan berbeda, melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks atau pemakaian obat terlarang, menggunakan jarum yang sama ketika menyuntik. Biasanya untuk obat terlarang menggunakan jarum tidak steril untuk tindik atau tato. Untuk cara pencegahannya sendiri: 1. Hindarkan hubungan seksual di luar nikah. 2. Usahakan hanya berhubungan dengan satu orang pasangan seksual, tidak berhubungan dengan orang lain. 3. Ibu yang darahnya telah dibeli dan ternyata mengandung virus HIV yang dimilikinya, jangan hamil karena akan memindahkan virus AIDS pada janinnya. 4. Kelompok risiko tinggi tidak disarankan untuk menjadi donor darah. 5. Penggunaan jarum suntik dan alat lainnya seperti akupuntur, tato, tindik harus dijamin kesteriliannya. Untuk pengobatan sementara ini, pengobatan untuk AIDS masih bersifat memperpanjang hidup dan memperbaiki kualitas hidupnya. Sampai saat ini belum ada obat yang dapat membasmi HIV. Walaupun demikian, akhir-akhir ini terdapat racikan baru yang dapat mengurangi kecepatan pertumbuhan HIV yang dianggap potensial untuk mengatasi AIDS. Nah, sekarang kita tahu begitu banyak dampak atau bahaya yang disebabkan oleh HIV. Jadi, mulai sekarang kita harus menjaga kesehatan masing-masing supaya terhindar dari virus tersebut.